Oke, jadi ini adalah Tamiya tercepat di dunia buatan sendiri. Maksud saya buatan mereka sendiri. Ya menurut pencarian YouTube juga sih. Karena sebenarnya saya juga nggak tahu Tamiya tercepat di dunia itu yang mana. Tapi yang pasti ini adalah Tamiya buatan sendiri dan benar-benar cepat menurut saya. Jadi di video kali ini kita akan coba membuat Tamiya yang mirip-mirip seperti inilah. Ya meski nggak tercepat di dunia, tapi paling nggak kalian bisa membuat Tamiya tercepat versi kalian sendiri. Dan mungkin itu aja, kita langsung ke proses atau cara membuatnya aja. Oke, seperti biasa, ini saya pakai FRP sheet. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau pakai carbon fiber sih. Tapi saya nggak ada dan untuk harganya itu juga lumayan mahal. Jadi kali ini kita pakai FRP sheet aja yang lebih murah. Dan untuk tebelnya ini sekitar 1,5 mm. Tapi kalau kalian mau buat sebaiknya yang lebih tebal, sekitar 2 mm atau 2,5 mm. Biar lebih kuat untuk rangka dari Tamiyanya. Oke, kemudian setelah selesai proses cutting selesai, kalian tinggal lepasin aja dari platnya. Dan untuk bahan FRP seperti ini biasanya untuk pinggir-pinggirnya itu masih nggak rata, baik dari sisa tab penahan waktu proses cutting tadi ataupun bekas pemotongan. Jadi kalian harus menghaluskan bagian pinggirnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan kikir atau amplas untuk menghaluskannya. Tapi ini nggak wajib dilakukan juga sih, tapi lebih baik kalau dihalusin. Dan mungkin untuk video penghalusannya kita skip aja ya, kita langsung ke proses selanjutnya. Dan untuk proses selanjutnya kita butuh plat yang permukaannya rata seperti ini untuk membuat Tamiya ini. Nah di sini saya pakai plat plastik. Sebenarnya lebih bagus kalau pakai kaca karena bisa benar-benar rata atau datar untuk permukaannya. Tapi karena tidak ada, jadi ini saya pakai plat plastik ini aja. Karena kalau permukaannya itu nggak rata, nanti jadinya nggak imbang di bagian rodanya. Terutama untuk roda yang bagian belakang, karena yang bagian depan nanti cuma ada satu roda. Kemudian, oh ya ini saya pakai super glue atau lem Korea atau Alteco untuk merekatkan dari part-part Tamiya ini. Tapi nggak tahu juga sih untuk hasilnya nanti kuat apa enggak. Jadi mungkin buat kalian yang suka membuat Tamiya, bisa dong kasih saran lem yang recommended buat merekatkan bahan FRP seperti ini, selain dari lem yang ada ini. Soalnya kalau saya lihat ini sepintas kelihatannya cukup kuat, tapi nggak tahu nanti kalau dicoba di jalan beneran, dijalanin beneran di track, itu dia kuat nggak pas nahan waktu beloknya. Nahan tekanan dari proses beloknya Tamiya. Soalnya kalau FRP yang biasanya itu kan di bawahnya itu masih ada plastik dari chassisnya. Nah itu kan kuat untuk nahan pas beloknya. Tapi kalau ini yang nahan kan cuma lem ini aja, nggak ada yang lain. Oke, dan ini sambil menunggu kering, kita langsung ke proses selanjutnya. Oke, ini kita lanjut ke proses pembuatan bahan Tamiya daripada beli. Yang kebetulan ini saya juga ada stok bahan teflon yang cocok dibuat roda sama roller Tamiya. Tapi sebenarnya saya juga nggak tahu untuk diameter roda dari Tamiya yang aslinya. Tapi ini untuk stoknya itu adanya 20 mm. Jadi untuk rodanya ini saya buat di bawah 20 mm. Ini sekitar 18 mm untuk diameter rodanya. Oke, dan ini untuk rodanya udah saya pasang ke as. Selanjutnya tinggal pasang ke Tamiya aja. Dan di sini untuk bushing roda saya masih pakai yang plastik, soalnya nggak ada yang bearing besi dari Tamiya itu. Dan untuk housingnya ini juga masih pakai FRP juga, soalnya nanti kalau kalian mau gonta-ganti pakai bearing biar lebih mudah. Soalnya kalau kalian langsung lem ke chassis, bearing atau bushing itu, bushingnya langsung kalian lem ke chassis. Nanti kalau misalnya kalian mau ganti ke bushing atau bearing yang lain itu udah susah untuk melepasnya. Soalnya kalian harus melepas lemnya terlebih dahulu sebelum bisa menggantinya. Kalau seperti ini kan kalian tinggal melepas bearingnya aja, nggak sama housingnya. Oke, selanjutnya kita buat terminal untuk motor dan baterai. Ini terbuat dari plat tembaga seperti ini. Dan untuk polanya tadi udah saya buat pakai kertas terlebih dahulu. Jadi ini tinggal gambar polanya ke plat tembaga ini. Kemudian kalian tinggal potong sesuai dengan pola yang udah dibuat. Dan kalau kalian nggak punya plat tembaga seperti ini, kalian bisa juga pakai plat seng atau material konduktif lain seperti seng atau baterai yang pinggirnya baterai itu, atau apapun pokoknya yang konduktif. Tapi usahakan yang tipis, jangan yang terlalu tebal. Atau kalau kalian mau beli plat tembaga seperti ini, itu yang jual biasanya toko material. Bukan toko material juga sih, toko apa ya, pokoknya dia itu jualnya plat seperti ini, plat tembaga, plat aluminium, kemudian plat plastik, plat besi, dan lain-lain.
pokoknya plat-plat seperti itulah. Dan oh ya, besi holo juga ada. Jadi mungkin kalau kalian lihat toko yang jual besi holo, kalian bisa tanya aja ke toko tersebut, mungkin dia jual plat tembaga seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah tinggal pasang motor dan penahan motor, penahan dinamo. Dan oh ya, pastikan untuk bagian terminal tembaga itu yang ke bawah. Yang ke bawah itu dia tidak menyentuh bagian tabung dari dinamo Tamiya. Karena biasanya untuk tabung Tamiya itu dia nggak dicat, jadi nanti bisa menyebabkan konslet kalau terminal tadi sampai menyentuh bagian tabung dari dinamo Tamiya yang nggak dicat tadi. Kemudian kalau kalian udah pastikan untuk terminalnya itu atau platnya itu nggak konslet, selanjutnya kalian tinggal lem ke bagian atas dari FRP chassis ini, bagian atas FRP Tamiya ini, seperti ini. Kemudian kalian tinggal baut yang sisi belakangnya ini. Ini saya menggunakan baut M3. Sebenarnya biasanya Tamiya itu pakai M2, tapi kali ini kita pakai M3 aja biar lebih kuat untuk bagian ini aja. Sementara untuk bagian lain tetap menggunakan M2 seperti roller yang bagian depan sama yang bagian belakang. Oke, kita coba aja dulu. Oke, dan kemudian ini untuk penahan baterai biar nggak lepas ke bawah. Ini saya pakai as Tamiya. Kemudian di tengahnya ini saya kasih dari bushing Tamiya, bushing dari rodanya. Oke, selanjutnya kalian kasih double tape untuk terminal baterainya. Nah, ini untuk double tape-nya yang pakai spon, jadi sedikit lebih tebal. Atau kalian juga bisa menggunakan spon ati untuk bagian terminalnya ini, yang langsung kalian lem ke bagian terminal baterai sama chassisnya. Dan untuk bagian yang depan ini saya kasih lebih banyak. Soalnya untuk desainnya sendiri itu juga saya buat lebih panjang dari ukuran baterainya. Soalnya karena ukuran baterai itu beda-beda, jadi saya kasih toleransi yang sedikit lebih banyak agar nanti muat untuk macam-macam baterai. Kemudian untuk terminal yang bagian depan, ini saya buat tembaga langsung aja. Jadi nanti nggak ada saklar. Jadi kalau nanti kalian ingin menyalakan atau mematikan Tamiya, kalian harus melepaskan atau memasang baterai secara langsung. Nggak bisa lewat saklar. Oke, kita coba lagi apakah udah bisa menyala atau belum. Oke, dan ini udah nyala ya. Terus seperti yang kalian lihat, ini saya pakai baterai analog light untuk mencobanya. Sementara untuk motornya itu saya pakai motor standar atau bawaan dari mainan plastik. Ya nggak begitu cepat pastinya kalau dibandingin dengan dinamo Tamiya yang beneran. Oke, selanjutnya kalian tinggal pasang perintilan-perintilan Tamiya yang lain seperti roller dan gear dan part-part Tamiya lainnya. Sementara untuk rollernya ini untuk bahannya sama dengan ban yang tadi, teflon, dan untuk diameternya juga sama, 18 mm. Sementara untuk dudukan rollernya, lubang yang bagian depan itu sebelah kanan sama sebelah kiri itu untuk panjangnya saya ngasal aja. Soalnya saya nggak tahu untuk ukuran yang aslinya itu berapa senti. Jadi buat kalian yang tahu untuk ukurannya antara yang sebelah kanan ke sebelah kiri itu berapa senti, bisa dong kasih tahu. Soalnya saya beneran nggak tahu untuk ukurannya. Dan di samping itu untuk panjangnya ini juga ngasal juga. Jadi mungkin nggak sesuai aturan atau bahkan mungkin bisa nyangkut di trek yang bagian bergelombang itu. Tapi kalau misal nanti nyangkut pun masih bisa diganti dengan roller yang dengan diameter yang lebih kecil. Atau bisa juga bearing aja tanpa roller. Tapi pas zaman bocil dulu, kalau bearing aja tanpa roller itu kelihatannya nggak boleh, soalnya bisa ngerusak trek Tamiya katanya. Tapi nggak tahu kalau sekarang boleh apa enggak. Tapi semoga aja dengan roller berdiameter 18 mm ini dia nggak nyangkut di trek, baik yang bergelombang maupun di tikungan seperti apapun. Oke, kemudian terakhir tinggal pasang ban sama gearnya aja. Dan untuk Tamiya ini modelnya adalah model gear langsung, jadi nggak ada either gear atau counter gear untuk Tamiya ini. Dan oke, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk gear pinionnya ini yang nempel di dinamo ini dia nggak menyantol ke gear yang ada di roda. Karena mungkin yang ada di roda itu terlalu kecil. Soalnya pasangannya itu harusnya gear yang warna biru yang ini. Tapi ini udah buat dipakai mobil RC yang kemarin. Dan untuk asnya sendiri ini udah saya ganti agak lebih besar, jadi nggak bisa dipakai buat Tamiya lagi. Terus untuk pembuatan mobil RC ini sendiri, nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi, jadi bisa kalian cek. Dan mungkin sekian dulu untuk video pembuatan Tamiya ini. Makasih banget buat yang udah nonton sampai habis. Dan sorry kalau mobilnya nggak dicoba dijalanin di trek, soalnya masih ada kendala tentang gear langsung yang tadi.